Selgi kembali bermimpi dia tenggelam, namun kali ini dia ingin meminum obat tetapi kotak obat itu ternyata kosong. Tiba-tiba itu menjadi seperti mimpi buruk dan akhirnya Selgi terbangun. Saat itu dia juga merasa bahwa dirinya melayang. Keesokan harinya Selgi nampak depresi saat mengerjakan beberapa soal ujian. Sementara Jae-yi juga terlihat memperhatikannya. Dengan gelisah, Selgi berusaha menyelesaikan semua soal-soal itu, tetapi akhirnya waktu selesai. Hal itu pun membuatnya mual, kemudian dia pun buru-buru meninggalkan kelas. Nah, hasil ujian keluar, Selgi berada di urutan ke-20. Sementara posisi pertama diraih oleh Chokyung. Dia mendapatkan pujian dari guru Kim, Selgi mendapatkan sindiran, sedangkan Jae-yi mendapatkan saran agar bisa mengerjakannya lebih baik. Jae-yi kemudian menunjukkan hasil ujiannya kepada ayahnya. Tetapi Yoo Tae-jeon justru membakar hasil ujian tersebut. Jae-yi pun mengungkapkan keinginannya agar bisa mendapatkan soal setan seperti Jena untuk ujian universitas. Nah, keduanya kemudian saling menatap. Ketika Selgi pulang, dia melihat ibu tirinya membawa mobil baru. Tentu saja itu membuat Selgi syok dari manakah ibu tirinya mendapatkan uang. Selgi buru-buru masuk dan mencari surat perdamaian yang diajukan dari J-Medical. Dia menuduh bahwa ibu tirinya sejak awal memang mengincar uang tersebut. Nah, mendengar hal itu, tentu saja ibu tiri Selgi sangat marah. Dia mengatakan bahwa seharusnya yang lebih menderita adalah dirinya. Dengan kesal, Selgi pun kemudian buru-buru pergi. Di lain sisi, Chokyung masih sangat senang karena dia mendapatkan posisi 1. Tiba-tiba ibu Chokyung mengajaknya untuk menaiki gunung. Ternyata dia mengajak Chokyung untuk berdoa di kuil. Tentu saja mau tidak mau Chokyung harus melakukannya. Sementara itu Yeri mendapatkan obat-obatan dari Byungjin. Byungjin bertanya tentang hasil ujian. Yeri mengatakan bahwa Selgi berada di peringkat 20 sedangkan Chokyung berada di peringkat 1. Kemudian dengan penuh amarah Selgi nampak mendatangi rumah duka. Dia juga membawa sebongkah batu. Selgi memecahkan abu kremasi milik Jena yang sebenarnya adalah Sojin. Di lain sisi, Chokyung terlihat mengantuk saat akan menyeberang. Tiba-tiba, Byungjin menyelamatkannya. Dia juga memberikan obat-obatan kepada Chokyung sebagai hadiah karena dia menjadi peringkat 1. Dan beralasan untuk mempertahankan peringkat 1, dia membutuhkan obat. Yeri kembali ke klub dan dia diminta untuk mulai bekerja. Sementara itu akhirnya Yoo Tae-jeon datang menemui Selgi. Selgi sangat kesal karena ibu tirinya menerima perdamaian. Tetapi Selgi tidak akan berdamai seperti ibu tirinya. Yoo Tae-jeon pun akhirnya menawarkan kesepakatan akan memberikan soal setan kepada Selgi. Sementara itu juara melihat meja lesnya berantakan. Dia juga mendapat pesan untuk segera pergi ke gedung atas. Ternyata Selgi sudah menunggunya. Dia berencana melaporkan Ara ke polisi, tetapi Ara memohon untuk tidak melakukan hal tersebut. Selgi meminta Ara untuk menghubungi Jae-yi. Saat ini Jae-yi sedang berendam di kolam renang. Akhir-akhir ini dia menenangkan diri dengan menyelam. Selgi mendatangi Jae-yi dan bertanya sebenarnya apa yang dia rencanakan. Selgi mengungkap bahwa Yoo Tae-jeon menawarkannya soal setan. Mendengar hal itu, Jae-yi meminta Selgi untuk membatalkannya. Selgi kesal karena Jae-yi tidak mengatakan apapun dan tetap diam. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Karena frustasi melihat Jae-yi, akhirnya Selgi pun menuju ke sebuah tangga dan naik ke atas. Ternyata Selgi berdiri di pinggir loncatan kolam renang. Dari bawah, Jae-yi hanya memperhatikannya. Kemudian Jae-yi pun pulang menggunakan skateboardnya. Sesampainya di rumah, Jae-yi mengatakan kepada ayahnya bahwa dia habis berenang untuk menjaga fisiknya. Dia juga membahas kenapa sang ayah memberikan soal setan kepada Selgi. Namun Yoo Tae-jeon mengungkapkan bahwa Selgi tidak sepolos apa yang Jae-yi bayangkan. Dalam persaingan sehat, Yoo Tae-jeon yakin bahwa Jae-yi akan lebih berkembang. Akhirnya Jae-yi menyarankan kepada ayahnya untuk membuat Selgi mencuri soalnya secara langsung. Hal itu pun akhirnya disetujui oleh Yoo Tae-jeon. Keesokan harinya, Selgi menemui Yoo Tae-jeon dan Yoo Tae-jeon memberikan daftar dari orang yang harus ditemui.
Ternyata dia adalah seorang profesor matematika dari Universitas Korea yang mempunyai hobi mengkoleksi karya seni. Tentu saja itu adalah bentuk korupsi yang dilakukan. Kemudian Seulgi pun mendatangi profesor tersebut dan ketika itu ada seseorang yang memfotonya. Profesor sangat kaget dan bertanya apa yang Seulgi inginkan. Di lain sisi, Jae-yi masih melakukan aktivitasnya dengan menyelam di kolam renang. Sementara itu, Yeri akhirnya menjual obat-obatan kepada para siswa. Transaksi pun dilakukan secara diam-diam. Sementara itu, Chokyung masih bersiap untuk wawancara seleksi Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Tetapi dia merasa sangat gelisah hingga akhirnya pergi ke toilet dan melakukan hobinya. Hal itu pun membuat Chokyung mengeluarkan suara aneh di toilet. Hingga beberapa orang mendengarnya dan Chokyung merasa malu. Saat tiba waktunya Chokyung untuk wawancara, dia terlambat dengan kondisi yang berantakan. Keesokan harinya, Seulgi meminta para siswa mengisi formulir pendaftaran universitas. Karena meja Jae-yi kosong, Seulgi pun mendekatinya. Dia melihat D92 di tablet milik Jae-yi. Jae-yi pun merasa sangat kesal. Setelah kembali ke mejanya, Seulgi teringat bahwa ujian tinggal 70 hari lagi bukan 92 hari. Chokyung juga merasa gugup saat melihat hasil pengumuman karena ternyata dia tidak lolos. Sementara itu, Yeri mendapat pesan artikel di mana seorang siswa Chaehwa bekerja di sebuah hotel. Dia merasa sedikit cemas. Kemudian Seulgi terlihat membuang satu formulir ke tong sampah. Sementara Yeri menjual obat-obatannya kembali. Ternyata orang yang membeli tersebut adalah Chokyung. Yeri pun berusaha menghentikannya. Tentu saja Yeri tidak ingin jika Chokyung ketagihan obat-obatan tersebut. Karena kesal, Chokyung akhirnya mengejek Yeri sebagai orang yang sok suci. Dia menyamakan Yeri dengan seorang wanita penghibur. Mendengar hal itu, Yeri kesal dan akhirnya mereka berdua bertengkar. Nah, kemudian obat itu terjatuh tetapi Yeri menginjaknya. Yeri pun memperingatkan Chokyung untuk tidak berharap mengalahkan Jae-yi jika dia masih menginginkan les privat. Di saat bersamaan, Seulgi mendengar hal tersebut. Dia berusaha mencari tahu tetapi Chokyung mengabaikannya. Kemudian tibalah sesi foto untuk para siswa, di mana Chokyung terlihat berantakan sedangkan Seulgi terlihat tidak bersemangat. Nah, Seulgi tiba-tiba melihat kaki Chokyung yang terdapat bulu. Dia pun kemudian mendatangi rumah Chokyung dan bertanya apakah dia memelihara anjing. Tiba-tiba anjing Jae-yi keluar. Seulgi teringat bahwa Jae-yi tidak bisa hidup tanpa anjingnya. Tetapi kini dia justru meminta Chokyung untuk mengadopsi anjing tersebut. Seulgi buru-buru pergi ke kolam renang. Saat melihat Jae-yi, dia pun langsung berteriak dan memanggil namanya. Sebelumnya, setelah Seulgi frustasi karena Jae-yi tidak memberitahu rencananya, dia kemudian mengancamnya akan melompat ke dalam air walaupun sebenarnya Seulgi tidak bisa berenang. Tak lama, Seulgi akhirnya terjun dari lantai atas, dia pun akhirnya tenggelam. Kemudian Jae-yi langsung datang untuk menyelamatkannya. Dia juga memberikan nafas buatan kepada Seulgi agar dia bisa sadar kembali. Seulgi akhirnya tahu bahwa mereka berada di pihak yang sama. Jae-yi terlihat sedikit kesal dengan perbuatan Seulgi, tetapi Seulgi akhirnya juga tahu bahwa rencana Jae-yi meminta soal setan kepada ayahnya untuk menjebak Yoo Tae-jeon. Dengan begitu, Jae-yi bisa mempunyai bukti untuk memenjarakan ayahnya. Tetapi Seulgi meminta Jae-yi untuk menggunakan dia sebagai umpannya. Jae-yi harus memanfaatkan Seulgi sebagai orang yang mencuri soal ujian. Dengan begitu, nantinya Seulgi sebagai anak korban bisa melaporkan Yoo Tae-jeon. Namun jika Jae-yi yang melaporkan, itu akan menjadi kejahatan. Kini nampaknya rencana Jae-yi telah berubah. Seulgi mendatangi Jae-yi tetapi Jae-yi langsung menutup mulut Seulgi. Karena Jae-yi akan menjalankan rencana B. Ayah Jae-yi ternyata akan melibatkan Suster Son untuk ikut dalam tim medis penyusunan soal ujian. Karena di tanggal yang sama, Suster Son terlihat cuti. Tiba waktunya semua guru dan juga tim medis untuk berkumpul memasuki karantina. Jae-yi bertukar pesan kepada Seulgi melalui catatan kecil.
Dia meminta agar Seulgi lepas tangan karena rencana selanjutnya akan dia lakukan. Alasan Jae-yi menitipkan anjingnya kepada Chokyung karena terdapat kamera tersembunyi di kalung anjing itu. Serta waktu hitungan mundur yang ada di tablet Jae-yi adalah hasil pengumuman ujian. Ketika Seulgi membuang formulir pendaftaran universitasnya, ternyata Jae-yi mengambilnya kembali. Dia pula yang mendaftarkannya kepada guru. Jae-yi tahu bahwa Seulgi mampu untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Karena obat yang saat itu dia berikan kepada Seulgi adalah vitamin. Seulgi pun merasa terharu mendengar pernyataan tersebut. Kemudian Seulgi akan memanfaatkan Byung-jin. Seulgi juga tahu ternyata Byung-jin adalah orang yang disuruh oleh Yoo Tae-jeon untuk merobek ban mobil milik ibu tirinya. Semua itu dia lakukan karena uang. Seulgi pun menawarkan kerjasama untuk menjual soal ujian kepada para siswa. Dia juga mempunyai daftar dari siswa yang sering membeli obat. Tentu saja itu adalah pelanggan yang pasti membeli soal ujian. Itu adalah cara mudah mendapatkan banyak uang. Tentu saja Byung-jin langsung tergiur untuk melakukan hal tersebut. Kini dia menjual soal-soal itu kepada wali murid, sedangkan Seulgi merekamnya. Mereka pun mendapatkan banyak sekali uang. Byung-jin memberikan sebagian uangnya kepada Seulgi untuk masuk universitas, tetapi Seulgi menolaknya karena dia ingin masuk melalui beasiswa. Semua tim penyusun soal ujian terlihat sedang berolahraga. Tiba-tiba Profesor Park terjatuh. Saat di ruang medis, Profesor Park langsung memberikan catatan kecil kepada Suster Son. Dia pun memasukkannya ke dalam pil. Suster Son tiba-tiba merobek kaki Profesor Park dan dia mengatakan bahwa Profesor Park membutuhkan banyak darah yang harus dibawa dari rumah sakit. Hal itu pun menjadi kesempatan bagi Yoo Tae-jeon untuk mendapatkan catatan kecil dari Profesor Park. Setelah ambulan yang ditumpang Yoo Tae-jeon tiba, Suster Son nampak memasukkan beberapa pil ke kantong Yoo Tae-jeon. Kemudian Yoo Tae-jeon memberitahu Jae-yi untuk segera menemuinya di parkiran. Nah, dalam perjalanan Yoo Tae-jeon meminta supir untuk lebih cepat. Ternyata 3 jam sebelumnya, Byung-jin dan juga Seulgi sudah mengambil alih ambulan yang ditumpangi oleh Yoo Tae-jeon. Tiba-tiba Byung-jin menghentikan ambulan tersebut di tengah jalan. Yoo Tae-jeon sudah disandra olehnya. Tak lama Jae-yi datang dan Seulgi pun terlihat sangat kaget. Seulgi buru-buru mengambil obat yang ada di kantong Yoo Tae-jeon. Byung-jin juga menyuruh Seulgi untuk cepat membuka pil-pil tersebut. Saat Byung-jin juga mengancam Jae-yi, ternyata Seulgi mempunyai rencana lain dengan meminum semua pil itu. Jae-yi terlihat sangat syok, dia pun perlahan mendekati Seulgi, kemudian membiusnya dengan sebuah suntikan. Yoo Tae-jeon pun hanya terdiam menyaksikannya. Seulgi pun dibawa ke ruang operasi dan Byung-jin meminta Yoo Tae-jeon untuk segera melakukannya. Tetapi Yoo Tae-jeon tidak berniat untuk melakukan operasi. Jae-yi akhirnya menawarkan diri untuk melakukan operasi kepada Seulgi dan mengambil pil yang ada di tubuhnya. Kemudian Jae-yi pun memulai operasi tersebut. Akhirnya Jae-yi berhasil untuk mengangkat pil itu dari organ tubuh Jae-yi. Yoo Tae-jeon terlihat sangat bangga. Jae-yi membuka pil tersebut, ternyata terdapat catatan kuning. Byung-jin langsung merampasnya karena semua wali murid sudah menunggu untuk mendapatkan catatan tersebut. Ternyata Chokyung dan juga Joara ikut mengantri agar bisa mendapatkan soal setan tersebut. Operasi telah selesai. Yoo Tae-jeon mengatakan bahwa Seulgi akan bangun keesokan harinya jam 1 siang. Sedangkan ujian akan dilakukan besok. Yoo Tae-jeon memberikan sebuah pil kepada Jae-yi yang ternyata berisi soal setan yang asli. Yoo Tae-jeon juga mengungkapkan bahwa orang yang merusak Seulgi bukanlah dirinya, tetapi Jae-yi sendiri. Kini waktu ujian tiba, ternyata soal yang diberikan ayahnya sama persis. Sedangkan soal yang diambil oleh Byung-jin adalah palsu. Tetapi Seulgi tidak bisa datang untuk ikut ujian. Karena Seulgi baru sadar dari operasi jam 1 siang. Seulgi pun melihat berita di mana semua siswa telah melakukan ujian nasional. Chokyung terlihat takut ketika ibunya datang. Dia pun kabur melalui pintu belakang. Ternyata dia juga bertemu dengan Yeri yang sedang diam-diam menghindari seseorang.
Pemilik klub menangkap Yeri dan membawanya masuk ke mobil karena dia akan mempekerjakan Yeri. Tetapi Chokyung langsung menghalanginya dan menyebutkan beberapa pasal karena seseorang memaksa anak di bawah umur untuk bekerja, terutama bekerja di dalam tempat hiburan. Dan hal itu menyelamatkan Yeri. Yeri pun berterima kasih kepada Chokyung dan mengatakan bahwa dirinya masih orisinil. Dia juga menyarankan kepada Chokyung untuk mengambil jurusan hukum karena tadi Chokyung terlihat sangat keren. Di sisi lain, Byungjin akhirnya diserbu oleh para wali murid. Kini Seulgi telah kembali ke sekolah, dia mengajukan cuti untuk kuliah. Namun Bu Kim buru-buru pergi karena harus menghadiri sesuatu. Ternyata dia akan mengumumkan siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian sekolah yang ternyata adalah Jae-yi. Di saat bersamaan, Seulgi masuk untuk mengambil tasnya. Sementara itu, Yoo Tae-jeon juga mendapat banyak pujian karena anaknya mendapat skor tertinggi. Yeri sedang membuat video rahasia gelap di balik nilai ujian sempurna. Sementara itu, Jae-yi terlihat membawa sebuah koper untuk menemui Yoo-jena. Diam-diam dia masuk ke kamar Jena dan mengatakan bahwa Jae-yi ingin mengajak Jena untuk bermain. Karena sebagian ingatan Jena telah dihapus oleh ayah Jae-yi, kini Jae-yi pun nampak merawatnya. Selain itu, Jae-yi juga menggunting serta melepas alat pengaman yang digunakan ayahnya untuk mengawasi Jena. Jae-yi memasangkan kaos kaki serta pelampung dan juga topi agar Jena tidak kedinginan. Ternyata Jae-yi juga melakukan live streaming. Dia mengajak Jena untuk melompat dari jendela. Tentu saja itu sangat menghebohkan. Tiba-tiba berita pun tersebar. Pembawa berita melaporkan bahwa Jae-yi, siswa yang mendapat nilai tertinggi ujian, telah mengakhiri hidupnya. Semua orang terlihat panik dan juga gelisah menunggu kabar apakah Jae-yi masih selamat. Ternyata seseorang berhasil ditemukan, tetapi itu adalah Yoo-jena. Seulgi pun terlihat histeris dan meminta polisi untuk segera menemukan Jae-yi. Seulgi pun terus menangis. Ternyata saat Yoo Tae-jeon melakukan operasi kepada Woo Do-hyuk, Jena diam-diam merekamnya. Akhirnya Yoo Tae-jeon kini ditetapkan sebagai tersangka. Di hadapan media, Yoo Tae-jeon justru mengatakan bahwa dia percaya Jae-yi masih hidup karena belum melihat mayatnya. Yoo Tae-jeon juga akan terus mencari Jae-yi. 6 bulan berlalu, semua orang masih mencari Seulgi untuk mendapatkan keterangan, tetapi ibu Seulgi mengusir mereka. Di dalam penjara pun, Yoo Tae-jeon masih terus berusaha untuk mencari Jae-yi. Sementara itu, Yeri kini bekerja di sebuah resto. Tiba-tiba, orang dari agensi menawarinya untuk bergabung. Chokyung juga masuk fakultas hukum, tetapi dia menjadi jomblo abadi. Yeri berusaha menjodohkannya dengan seorang pria, tetapi Chokyung menolaknya. Hal itu membuat Yeri frustasi. Chokyung juga sering pergi ke toko dewasa demi menyalurkan hobinya. Yoo Tae-jeon juga akhirnya keluar dari penjara karena bukti yang tidak cukup kuat. Seulgi menyarankan ibunya agar mereka pindah rumah. Karena sekarang Yoo Tae-jeon sering berdiri di depan rumah mereka untuk mengawasi Seulgi. Selain itu, Seulgi juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk universitas. Tetapi dia tiba-tiba tertidur dan juga bermimpi bahwa selama ini Jae-yi telah menggandeng tangannya. Namun tiba-tiba Jae-yi melepaskan tangannya hingga membuat Seulgi terbangun. Terdengar bunyi bel pintu, Seulgi pun buru-buru membuka pintu yang ternyata terdapat sebuah kado. Saat dibuka, ternyata terdapat gantungan kunci Korean University. Seulgi tahu bahwa itu adalah Jae-yi. Selain itu, Jae-yi juga mengirimkannya foto sebuah pantai. Selama ini dia masih hidup tetapi harus bersembunyi. Tetapi kini Jae-yi mulai menampakkan diri dan bisa hidup sebagai dirinya sendiri.